hukum keluarga. Jadi ini yang dikatakan si menteri. Jadi talenta-talenta yang ada sekarang itu kata dia gitu ya. Cobalah lihat talenta yang bisa bergerak, yang bisa bergerak itu orang-orang itu adalah orang-orang yang punya kompetensi tidak hanya satu. Itu kata dia. Maka tujuan dari program ini adalah bagaimana agar prodi itu bisa melahirkan alumni yang tidak hanya apa yang terjadi? Apa karena dengan ini? Maka objektifnya adalah berdasarkan paradigma tuntutan pasar yang butuh lebih dari satu kompetensi program studi, maka tujuan MBKM adalah agar alumni kelak setelah lulus mempunyai kompetensi lebih dari satu program studi. Minimal 2 atau 3 program studi. Itu objektifnya ya. Kalau kita langsung dengar apa kata beliau, kita bisa ayo. Macam ini. Ini rekamannya ada masalah kayaknya. Jadi kalau kita dengar kira-kira begitu. Nah karena itu kemudian, ini sudah. Apa gunanya saya menciptakan kebijakan untuk 3 semester di luar prodi dan 2 semester dari 3 itu di luar kampus, kalau harus nyambung dengan prodinya. Nama kebijakannya aja 3 semester di luar prodi, artinya tidak ada hubungan dia berdasarkan itu apakah prodi itu nyambung apa enggak dengan prodinya mahasiswa itu. Ya, jadi logikanya sudah salah. Jadi tolong kasih tahu ketika ada, kalau silakan itu dilaporkan pada koordinator dari program pejuang muda, mereka akan menyampaikan, kita akan melaporkan kembali. Ini akan selalu menjadi setiap universitas masih banyak yang tidak rela dengan SKS, karena banyak juga kalau prodi yang merasa kenapa ini program ditingkatkan lebih tinggi daripada mata kuliah di dalam prodi saya. Itu yang mungkin masih belum mengerti esensi daripada kebijakan ini. Kami pasti akan memperjuangkan sebagai kementerian semua universitas memberikan 12 SKS. Mayoritas sudah mengerti, tapi masih ada beberapa program studi yang mungkin belum dikomunikasikan. Jadi silakan lanjutkan apa yang saya bilang kepada dekan maupun rektor. Dan kalau ada masalah silakan kontak saya langsung. Pak rektornya bisa bekerja langsung untuk verifikasi. Ya, jadi 12 SKS tidak ada hubungannya dengan prodi. Memang ngapain kita buat program 3 semester di luar prodi? Kalau gitu, ini kan bagian daripada struktur agar anak keluar dari prodi dan keluar dari kampus. Itu adalah bagian daripada programnya. Karena tidak ada satupun pekerjaan masa depan mahasiswa yang akan hanya menggunakan satu disiplin. Minimal 2-3 disiplin. Tanya masih dari semua talenta-talenta kita yang dibutuhkan dalam industri, baik di perusahaan, apapun, startup, digital, non-digital, agraria, apapun bidangnya. Mungkin hanya ada satu disiplin yang penting dan perlu ada pengalaman yang kita dilatih dengan berbagai macam kompetensi seperti program pejuang muda ini. Jadi statusnya lebih tinggi dari prodi apapun. Program-program yang sudah di-approve oleh kampus Merdeka sebagai magang bersertifikat, proyek studi independen, ya, yang semuanya kita kurasi itu statusnya lebih tinggi daripada SKS yang diberikan oleh universitas. Artinya mahasiswa itu adalah kebutuhan mahasiswa diterima, dia harus mendapatkan SKS dan nggak boleh merugikan keamanan dari ya, artinya itu jelas namun dikomunikasikan dan kalau ada bisa langsung komplain ke apply kita akan support.
Nah, oke, jadi itu penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kira-kira begitu. Jadi apa? Jadi dengan kata lain, kompetensi lulusan kelak si mahasiswa itu dia lebih mempunyai kompetensi lebih dari satu disiplin atau kita katakan satu program studi. Maka kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini dia. Jadi kompetensi inti sesuai dengan program studi yang itu kemudian jumlahnya 5 semester. Itu dia ada di program asal. Kita katakanlah AS misalnya gitu atau hukum keluarga. Kompetensi tambahan ini sesuai dengan pilihan mahasiswa. Dia inginnya apa? Tadi masa kata talenta dia menjadi apa? Rencananya mau apa? Di sini apa? Di sini sebanyak 3 semester. Yang SKS-nya 20, masing-masing semester 20 SKS, maka jumlahnya 60 SKS. Makanya kemudian ini berapa semester, berapa SKS, tergantung pada si prodi itu mengambil berapa SKS. Untuk program satunya berapa. Maka kalau misalnya dia 160 SKS, berarti 60 untuk yang di luar prodi, berarti 100 untuk dalam prodi. Nah, kira-kira begitu menurut. Karena itu, katakan nama kebijakannya adalah 3 semester di luar program studi. 2 semester dari 3 program studi itu di luar kampus. Jadi kalau misalnya kita ini unusia, berarti program studi hukum keluarga yang ada di Fakultas Hukum itu, berarti si mahasiswanya 1 semester dia mengambil prodi di Unisia, 2 semester dia mengambil di luar Unisia. Jadi maka tadi, maka bagaimana subjek katanya tidak ada hubungan apakah 3 semester itu menyambung dengan atau tidak dengan program studi. Bahkan ekstrimnya tidak nyambung. Tetapi 3 semester itu dalam rangka menggapai mimpi mahasiswa. Nanti penjelasan berikutnya bisa kita jelaskan. Jadi intinya itu nanti akan saya tunjukkan ada program atau namanya kurikulum yang menurut saya katakan salah kaprah. Nanti kita lihat. Jadi intinya begitu. Jadi 3 semester itu bagaimana aplikasinya? Aplikasinya mahasiswa mengambil 60 SKS di luar prodi agar kelak mahasiswa mempunyai kompetensi di luar program studi atau disiplinnya. 1 semester 20 SKS di dalam kampus masih perguruan tinggi. Kalau dia melihat ada yang cocok, mungkin di Fakultas PB, Ekonomi dan Bisnis, mungkin ada yang cocok di Fakultas Teknik. Tidak tahu meskipun misalnya tadi secara guyon ya, mungkin dia melihat, wah kalau saya hidup ini tanpa IT, kayaknya saya ini dibohongin orang, atau saya tidak bisa menaklukkan dunia. Saya hanya bisa memahami Indonesia, bahkan mungkin hanya tertentu, tapi dengan saya punya IT, saya bisa memahami dunia, saya bisa menaklukkan dunia, saya paham, bisa saya kerja, bisa. Mungkin apa? Mungkin juga nggak di situ, tapi apa? Di ilmu sosial humaniora boleh juga. Itu tapi masih di kampus Unusia. Kemudian 2 semester untuk SKS itu di luar kampus, di luar perguruan tinggi, di luar Unusia. Ternyata mungkin dia butuh, maka ada 8 kelompok dikatakan belajar istilahnya itu. Jadi bukan dikatakan sebagai SKS pendidikan, tapi dia kerja. Jadi setiap SKS dari 60 SKS yang terjadi itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Jadi 60 SKS ini, 1 SKS dikatakan 1 jam kegiatan. Nah, maka 60 SKS ini kemudian yang mungkin diambil oleh mahasiswa dikelompokkan menjadi 8 kegiatan. Jadi kegiatan bisa magang atau praktik industri, bisa pertukaran pelajar mahasiswa, bisa proyek di desa, bisa proyek kemanusiaan, bisa mengajar di sekolah tinggi di sekolah, bisa studi atau proyek independen, bisa wirausaha, bisa penelitian atau riset. Nah, masing-masing kelompok ini kemudian apa cakupannya? Ini sengaja tidak saya urutkan ya. Jadi bentuk pertukaran mahasiswa, belajar lintas kampus dalam atau luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, meningkatkan wawasan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan persaudaraan lintas budaya, suku dan agama,
transfer ilmu pengetahuan antara pendidikan tinggi dalam maupun luar negeri. Jadi kemungkinan dia pernah mungkin mengetahui ada program tukar pelajar atau exchange tokoh muda, yang dari situ kemudian dari pengalaman itu banyak orang dapat inspirasi, yang kemudian dari situ dia melihat masa depannya lebih bagus, maka kemudian dia berpikir aku itu program itu, maka dia bisa. Jadi itu bisa dihitung menjadi bagian dari SKS kuliah dia. Jadi ada program exchange ke Australia, ada program exchange ke Amerika, ada ke Eropa, ke Jerman, ke Belanda, ke negara-negara. Nah, dia melihat itu, baca pengalaman-pengalaman orang yang pernah mengikuti itu, mereka dapat informasi, mereka dapat kesempatan, mereka bisa bekerja, bisa korespondensi, maka dia bilang ini perlu saya ikuti. Maka kemudian dia apply, diterima, nah itu kemudian dia boleh. Itu bagian dari dalam rangka SKSD. Apalagi kegiatannya yang dua, magang atau praktek kerja. Ya mungkin mahasiswa kita itu kan boleh dikatakan mereka masuk prodi itu kadang-kadang nggak paham. Prodi itu apa toh? Mungkin cuma karena temannya, ya ada teman saya di situ, terus dia ajak saya ikut. Mungkin karena orang tuanya, kamu masuk prodi aja lah. Ya mungkin karena di kampungnya terkenalnya prodi itu, dia dengar, oh ada mahasiswa Asia, itu prodi apa? Oh, masuk dia ke situ. Jadi sebenarnya itu banyak mahasiswa kita yang sudah masuk merasa, bukan jurusan saya, semuanya di sini. Tidak pas, tempatnya itu tidak, bukan sesuai dengan apakah itu namanya bakat saya, apakah namanya keinginan saya, apakah namanya talenta saya, misalnya begitu ya. Maka kemudian, nah itu, kayaknya saya perlu penambahan keterampilan yang bisa membuat saya lebih. Ada kawan kita namanya, ya, dia ternyata apa? Dia sangat anu dengan IT. Jadi dia merasa, masuk prodi saya enggak. Akhirnya dia, ya terus dia menggunakan kepada IT-nya, luar biasa dia akhirnya. Jadi dia tidak lagi berprofesi, tidak meningkatkan, tidak melanjutkan sebagai profesi dari alumni keluarga, tapi dia kemudian melenceng ke gitu ya. Nah, itu dia tadi, karena akibat dari itu dia masuk perguruan tinggi itu, dia bukan merasakan bakatnya, bukan merasakan dikatakan mungkin talentanya atau keinginannya, atau tapi itu kan dia tadi pengaruh orang tua, pengaruh teman, pengaruh. Nah ini mungkin kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah di barat kan memang dari kecil mereka sudah diarahkan ya. SD dia sudah dilihat psikologis, sudah terlibat untuk anak ini bakatnya di sini. Maka ada pengelompokan orang kuliah, ada cuma ke college, ada perguruan tinggi, itu didasarkan pada itu tadi bakat-bakat yang dilihat oleh para ahli. Soalnya ini bakatnya di sini. Bukan berarti kalau tidak masuk ke perguruan tinggi itu dia derajatnya di bawah, enggak. Justru kadang-kadang dia lebih sukses daripada orang perguruan tinggi. Kenapa? Karena bakatnya di situ. Dia bakatnya teknisi, bukan bakat berpikir. Kita kan kadang-kadang itu ya, bakat teknisi disuruh berpikir. Maka tidak muncul-muncul pikirannya, oh enggak bakatnya kok. Nah ini yang kemudian kita katakan kadang salah kaprah maksudnya gitu ya. Baik, apalagi asisten mengajar. Bisa di sektor pendidikan formal, informal, informal, yang mungkin dia, aku ini soalnya bakatnya guru. Aku masuk ke sini itu pernah. Oh ya, sekarang Anda punya kesempatan untuk sesuai dengan bakat, sesuai dengan minatmu, sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan harapanmu, sesuai dengan mimpimu. Kalau memang seperti bakatnya mengajar, udah sekarang kamu praktekkan ke sana, tingkatkan kompetensimu. Bagaimana caranya Anda bisa menjadi pengajar yang profesional, yang bisa menginspirasi orang, yang bisa menginspirasi mahasiswa, yang bisa membuat orang untuk bisa berpartisipasi, bisa hebat. Bisa, jadi dia yang menjadi sini boleh dia ke situ, ikut ke situ. Kemudian apa lagi? Ya, sebagai peneliti, saya itu pakatnya peneliti, saya senang mengamati, memperhatikan. Pakatnya di sini saya sebenarnya bukan seperti yang udah kemudian udah seperti apa Anda butuhkan. Apakah merasa butuh misalnya skill bagaimana untuk meneliti ke lapangan, itu kan penelitian itu juga ada sininya ya. Orang kadang putus asa kalau tidak bakat meneliti. Ada yang meneliti nggak tahu yang dicari apa. Ada orang meneliti sudah ketemu yang data-datanya nggak tahu bagaimana cara ngolahnya, bingung dia. Jadi ada yang nggak tahu mau cari apa, yang dicari apa pergi ke lapangan,
Ada yang itu udah ketemu, pusing tanya banyak sekali. Karena teman kita sudah meneliti itu secara psikologis, tiba-tiba apa? Setiap saya melihat laptop, melihat komputer, saya langsung muntah. Mungkin terbebani oleh itu tadi. Mungkin bukan bakatnya, bukan minyak di situ ya. Sehingga ya udah nggak bisa lagi dia untuk melanjutkan risetnya. Tapi ada orang sebaliknya di situ. Baik, apalagi ada proyek kemanusiaan, menjadi tim SAR atau menjadi UNHCR atau menjadi bisa begitu ya. Jadi dia bakatnya, talentanya di situ, dia karakternya di situ, dasar anunya di situ. Ada teman saya sekarang di Jepang ya dulu dia ya di UNHCR. Awalnya itu ya karena memang senang di lapangan ya, membantu orang, bekerja dengan orang. Jadi awal-awalnya dia ya di lapangan dulu, lapangan bantu orang-orang, ada musibah, ada banjir, ada ini ya. Lantas kemudian dari pengalaman itu dia punya pikiran di antara masalah kemanusiaan itu, di antara proyek-proyek besar itu kan adalah ketika mereka memberikan sumbangan, ketika mereka memberikan dana itu kan tidak sampai pada alamatnya. Dananya habis tapi peruntukannya nggak cocok. Jadi misalnya ini untuk peruntukan ini untuk rumah, kalau mereka punya tempat tinggal yang tetap, jangan mereka sampai duitnya habis tapi nggak kelihatan rumahnya. Nah kawan kita ini punya konsep, ada konsep apa? Konsepnya adalah dibaca konsep semacam kooperasi kita ya. Jadi kita buat mereka itu per kelompok-kelompok yang mereka itu kemudian saling mengawasi. Maka dikatakan kamu ini ada 30 orang, akan kita berikan bantuan 5 rumah dulu. Kalau 5 rumah ini jadi kita teruskan lagi 5 rumah lagi. Sampai 30. Tapi kalau tidak beres kita hentikan bantuan. Akhirnya kan ini saling kontrol. Kenapa? Karena yang belum dapat kan dia harus kita jangan tidak, nanti kami tidak dapat. Nah, kan ini jadi mereka konsep ini dipakai di dunia. Jadi kalau memberikan bantuan, mereka itu buat seperti itu, agar mereka itu saling kontrol. Dan kita nggak perlu kontrol mereka, cukup mereka. Kalau kita katakan mereka kalau 5 ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita hentikan. Berarti yang 25 orang nggak dapat. Sehingga kan yang 25 ini kan saling mengontrol. Jangan sampai kamu nggak jujur loh, nanti kemudian mengakibatkan kami tidak dapat. Nah konsep ini kemudian diadopsi, kemudian sekarang itu apanya di Jepang yang menjadi masuk di kantor UNHCR. Apalagi ya kegiatan kewirausahaan ya, seperti kita katakan tadi ya mungkin ada dia bakatnya wirausaha sesungguhnya. Dia dulu ya kan kadang-kadang tidak katakan tadi kita orang tuanya nggak paham, anak ini bakatnya bukan untuk pemikir, bukan untuk tapi wirausaha dia ya. Tapi karena ternyata usaha, dah tahu yang intinya pokoknya sekolah gitu, akhirnya kemudian salah alamat. Nah maka ini yang diadakan, ada kesempatan. Kamu sekarang talentmu mau cari. Hobimu apa? Senangmu apa? Masa depan itu untuk kamu itu mimpinya itu menjadi apa? Kalau menjadi pengusaha sekarang, dengan kamu sekarang itu kira-kira apa? Jadi ada teman saya dosen, dia dulu sekolah di Australia. Jadi dia, saya kira memang cerdas ya. Dia sudah doktor ya. Dia merasa itu dirinya seperti dalam bahasa sosiologi itu kan dipaksa terus ya. Memang satu kehormatan, tapi sisi yang lain saya, masa hidup saya seperti ini. Contohnya bagaimana? Kita ini kan jadi narasumber. Jadi narasumber itu dimintalah kita buat makalah, buat ini. Belum acara, panitianya, Pak, gimana makalahnya, Pak? Bagaimana anunya, bagaimana? Dia merasa, masa hidup kita terus begini. Jadi memang kita satu sisi kehormatan menjadi narasumber, tapi sedang kita ini setiap hari hidup kita seperti ini. Akhirnya enggak, saya hidup seperti ini. Saya jadi wirausaha. Jadi dia melihat properti itu satu usaha yang sangat menjanjikan. Tidak tanggung-tanggung dia langsung belajar ke Ciputra. Ciputra ini kan sangat terkenal kehebatannya dalam pembangunan properti perumahan, di mana setiap kota besar mesti ada mereka dan hebat besar-besar. Kuliah dia di sana 6 bulan katanya. Bagaimana cara untuk bisa menjadi pengusaha properti? Ternyata duit itu katanya duit itu bukan duit kita di bank.
Bagaimana caranya kita bisa mempercayakan bank bahwa saya itu bisa? Mereka kan juga bingung kalau duit itu di bank itu nggak digunakan, mereka juga bingung. Mereka itu cari orang yang bisa menggunakan duit itu, kemudian orang itu bisa mutar. Nah, itu yang diharapkan bank. Nah, itu bank itu ingin begitu, percaya dia bahwa kami itu punya kompetensi menggunakan duit itu, yang kemudian kalau kamu jalan kami untung, kata bank. Itu aja kata dia. Jadi kita nggak punya uang enggak. Uang itu bank yang punya. Nah, itulah kita lihat cara Ciputra kata dia bagaimana kemudian agar bank itu mau ngasih kita duit, kemudian kita sekarang jadi miliarder dia ya. Ya artinya ya mana ada dosen yang mobilnya Alphard misalnya dia. Alphard dia senyum dia. Sekarang kemudian dia ke usaha roti atau bakri ya. Diteruskan dari anaknya. Nah kayak begini kan padahal sebelumnya apa dia? Dia dosen tarbiyah, dia guru mestinya. Tapi karena dia kemudian itu dia tadi punya melihat itu kekuatan itu dia kembangkan, nah sekarang dia menjadi. Terus ya studi proyek ya, ya mungkin ini bisa mirip-mirip, bisa juga dengan riset, bisa juga mungkin dengan ini kan banyak kawan-kawan kita ya yang ya memang profesinya dia kan sebagai peneliti yang memang diperlukan oleh lembaga juga kan banyak lembaga yang butuh kan. Jadi kalau kita misalnya boleh mengatakan perusahaan-perusahaan besar itu ketika dia membuat produk itu kan tidak di produk saja kan, mereka itu teliti dulu bagaimana pasarnya. Jadi kita melihat Indofood itu dia kalau produk itu semua di produknya, ya dia sudah lihat ya sama-sama kentang gitu kan ya. Tapi kemudian ya kentangnya dibuat oleh mereka itu kalau kita ya ada kawan kita ya dia jual kentang goreng gitu ya. Tapi apa namanya bungkusannya ya plastik kelihatan kemudian maaf minyaknya mungkin masih minyaknya mungkin juga sudah dipakai ada kita agak kotor gitu ya. Jadi taruh di mana itu laku paling ya warung kecil ya yang orang-orang nggak begitu ada dengan kesehatan nggak ada keindahan kan yang harganya paling berapa. Tapi ketika Indop kemudian apa namanya membungkusnya dengan bungkusannya itu kemudian kan menjadi makanan seperti eksekutif ya. Jadi dibawa ke kantor-kantor yang eksekutif kentang petato itu ya fried tato ya. Dan produk mereka itu juga sebenarnya diteliti oleh mereka. Masyarakat itu butuh apa tuh? Dibuat Indomie instan. Instan plastik tidak cukup. Perlu ada cup. Kenapa? Ada orang itu aktivitasnya nggak bisa lagi dia punya piring untuk makan. Kenapa? Karena dia berangkat dari rumah itu masih pagi-pagi. Nggak punya waktu untuk bisa makan. Kalau kita plastik nggak bisa dia makan di mobil. Tapi ketika kita cup, nah tinggal air panas masuk dia sambil nyetir, tapi ditaruhnya nanti sambil makan, sambil nyetir, sambil laku cupnya gitu kan. Orang ini ingin masak, tapi mereka nggak sempat ke pasar untuk cari bumbu, apalagi bumbunya masih kunyit masih. Oh apa? Ya kita buat instan sudah jadi, tinggal kita masukkan ke kulitnya tinggal. Jadi lengkap di rumahnya ada kunyit, ada laos, ada pokoknya semua lengkap. Tapi semua tinggal apa namanya santannya tinggal semua sudah instan dicampur kulitnya macam-macam jadi. Nah ini kan dipelajari semua sama mereka. Dikatakan maka ada orang yang memang ke situ dia senang dia bisa meneliti. Jadi tidak lagi tingkat kepuasan, tingkat penasaran, tingkat bagaimana, di mana masalahnya. Oh ada itu masalah distribusinya kurang lancar, distribusinya kemudian bagaimana cara lancar, sampai ke desa-desa, sampai kamu sampai ke akhirnya produk mereka nggak ada yang tidak laku, semua lancar, sampai ke pasaran yang paling rendah pun lancar. Nah, ini adalah pekerjaannya seperti ini. Oke, membangun desa, katakan namanya KKN tematik ya. Membangun desa KKN ini kan sekarang modelnya sudah katakan participatory ya. Sudah seperti dulu lagi kita datang KKN itu seperti orang hebat kita kan. Kalau mas, kalau kamu menganu, coba kamu buat di sana itu ada sungai itu tidak bisa menghubungkan antara kampung. Coba kamu buat jembatan. Oh siapa? Oh, kemudian dia gimana caranya ya? Cari-cari kemana-mana dia kan. Jadi sepertinya dia itu sudah kerja keras itu. Sekarang nggak begitu modelnya. Apa? Modelnya sekarang itu adalah bagaimana meningkatkan potensi daerah itu untuk kemajuan mereka. Jadi mungkin ya kalau misalnya di Jogja saya kira sudah banyak itu ya.
Jadi digali, dia perlu. Ya inilah bagaimana ide-ide yang muncul ya. Itu dulu kan mungkin bupatinya mungkin. Jadi kalau kita sekarang ke Kulon Progo, ke namanya Wates, Jogja itu kan hampir semua daerah itu ada namanya daerah-daerah wisata ya. Jadi kalau di Bantul kan sudah jelas ada ini wilayah batik, ini wilayah sepatu, ini wilayah ikat pinggang, ini wilayah kan semua kan di. Kemudian wisatawan itu atau pariwisata itu diwajibkan untuk mereka harus mampir ke tempat-tempat itu. Nah maka misalnya ada juga satu desa di Kelaten itu ya, jadi lurahnya itu memanfaatkan semua, jadi di situ ada sungai, sungainya nggak begitu besar. Selama ini kan ya untuk tempat orang maaf, podo hajat, untuk tempat buang sampah, untuk itu kemudian dibuat itu menjadi apa? Sumber kehidupan. Semua masyarakat terlibat, disadarkan. Sungai ini kalau bisa kita manfaatkan, pasti dia bisa memberikan produksi kepada kita. Caranya gimana? Caranya ini yang punya rumah di sekitar sungai ini punya kesempatan untuk masing-masing wilayahmu kamu batasi dengan batas tertentu, kemudian kamu tabur bibit ikan. Jadi semua rumah yang sepanjang itu semua itu di sana dia begitu di sini. Jadi akhirnya apa? Bisa penghasil ikan mereka sekian kuintal setiap bulan. Kemudian apa lagi? Nah, kalau kita buat di sini wisata, kemudian orang kenal, mereka punya gunung, punya dia buat tempat wisata. Nah, sekarang akhirnya kalau nggak lupa sekarang itu hampir 2.000 lebih per bulan orang datang ke situ. Dengan datangnya orang itu kan sudah masuk kepada tadi. Oh, ini kita buat untuk pada apa namanya orang itu mau makan apa kita buat yang ini milik kita. Ada orang yang mengelola apa namanya kafetaria, ada orang mengelola apa namanya aksesoris, ada orang mengelola, ada parkir, ada semua pokoknya orang kampung itu dibuat semua. Sehingga kemudian rasa miliknya itu semua. Jadi mulai dari yang paling kecil sampai yang besar sama-sama dimiliki oleh orang kampung itu, orang desa itu. Jadi sungainya kemudian sudah mereka sadar ternyata itu bisa memproduksi, mereka membuat anu sendiri ya maaf ya toilet sendiri, tidak lagi buang hajat di situ, tidak lagi buang sampah di situ, tapi itu jadi kehidupan. Oh mereka masing-masing apa kolamnya kemudian hasil dari ikan itu kemudian dijual ke kafetaria, dijual dengan kering untuk menjadi oleh orang-orang yang datang ke situ dan seterusnya. Yang kemudian apa? Ada tukang parkirnya, ada tempat wisatanya orang berwisata ke situ, ada kolamnya, ada segala macam-macam itu. Nah itu yang dikatakan dengan pembangunan desa. Nah, jadi kalau ada potensi-potensi yang begini, kemudian nah, kita katakan tadi. Nah inilah yang dikatakan jadi 8 kegiatan dikatakan tadi yang membuat orang itu kemudian bisa masa depannya berubah. Nah maka bagaimana prakteknya? Jadi mahasiswa di Universitas tadi mengambil 60 jam kegiatan sesuai dengan kita katakan passion, cita-cita mimpi itu ya. Nah makanya bagaimana menganunya teknisnya bagaimana? Teknisnya itu diantaranya tentu ini masih banyak cara ya. Program Setari itu melakukan penjaringan bakat dan minat mahasiswa. Cara penjaringannya bagaimana? Bisa mewawancarai untuk menggali kesenangan dari kecil. Bisa melibatkan psikologis, bisa mengarahkan mahasiswa untuk menemukan bakat dan minatnya. Jadi maksudnya misalnya ya macam yang saya katakan itu, misalnya dosen-dosen yang mengajar itu kan juga punya pengalaman. Maka pengalaman dia itu disampaikan kepada mahasiswa. Misalnya, katakanlah misalnya seperti saya dosen. Saya punya pengalaman sebagai dosen. Bagaimana saya bisa menjadi dosen? Dulu saya sebenarnya tidak pernah membayangkan sebagai dosen. Tetapi saya bermimpi, saya jangan kembali kampung bekerja, di kampung menjadi petani. Saya tidak jadi petani lagi. Maka kemudian saya isilah diri saya apa? Saya kursus bahasa Inggris. Kemudian apa lagi? Mungkin karena lingkungan saya terinspirasi, saya harus bisa menulis. Saya punya pikiran, saya harus bisa menulis. Karena itu kemudian ya secara apa namanya, saya belajar bagaimana cara menulis. Saya datang kepada orang-orang yang biasa menulis. Ya, termasuk Mas Suaidi itu salah satu mentor saya menulis ya. Ada namanya Mas Fauzi juga begitu. Saya tanya, kenapa? Karena Mas itu mereka sering menulis di koran.
Padahal aku bisa, saya tanya bagaimana caranya, belajar saya menulis. Dan ternyata saya merasa dari situlah saya bisa, karena bahasa Inggris, kemudian saya bisa sekolah ke luar negeri, karena menulis saya bisa banyak tulisan. Masalah tulisan itu bermutu atau tidak itu sudah urusan lain. Yang penting ada tulisan. Yang dalam bahasa saya, kalau kita berusaha, Allah itu pasti akan memberikan kita, menghargai lah bahasa gitu. Pasti menghargai. Saya merasa begitu. Tulisannya nggak bermutu, nggak ada isinya. Tapi karena Allah melihat kesungguhan kita dalam bahasa itu ya berjihad itu ya. Jihadnya sudah maksimal, ijtihadnya maksimal, sudah mujahadah ya Allah, Kaulah yang paling tahu. Sehingga Allah mengarahkan hidup kita kalau bahasanya begitu. Nah, jadi dengan bahasa Inggris ya, dengan bahasa kemudian saya bisa begitu. Dengan menulis kemudian karena banyak tulisan saya akhirnya ya, karena tulisan itu kan karena saya bahasa Inggris, tulisannya bahasa Inggris, maka kan pembacanya tentu bukan hanya orang Indonesia. Yang dari sini saya kemudian melebar. Saya diundang seminar ke Jerman, saya diundang seminar ke Amerika, saya diundang seminar ke Australia, ke Filipina. Kenapa? Karena hasil bacaan tulisan. Karena tulisan saya, tulisannya itu dibaca orang, kemudian orang itu tertarik dan undang saya datang. Nah ini kan saya ceritakan kepada mahasiswa. Jadi kamu ada kemungkinannya kamu besok ke depan, kalau memang kami masa depan, kalau menjadi dosen saya ceritakan. Tentu saya tambahi dengan fakta yang saya tahu, misalnya sekarang ini sesungguhnya ada 4 negara, yang 4 negara itu kalau kita punya menguasai bahasa negara itu, kita gratis sekolah di situ, mereka membiayai semuanya. Biaya hidup kita dibiayai oleh mereka, sekolah kita, pokoknya semua. Jerman, kalau Anda bisa bahasa Jerman. Finlandia, kalau Anda bisa Finlandia. Perancis, kalau Anda bisa Perancis. Rusia, ini negara-negara yang begitu. Karena negara itu ternyata, negara-negara maju itu apa? Mereka itu juga ingin pengakuan dunia. Ingin dikenal orang, tidak hanya di mereka. Maka caranya seperti itu. Orang, oke, agar orang datang ke sini, maka mereka caranya begitu. Nah, kita tambahin begitu kan, maka mahasiswa itu mungkin terinspirasi. Kalau begitu yang punya bakat bahasa, kalau begitu saya, nah maka ini katakan tadi, berarti yang 20 atau 40% itulah. Kalau begitu saya semester depan saya akan mengambil kursus bahasa Inggris. Hitung berapa SKS itu. Mungkin ada juga orang cerita, saya menjadi hakim, nanti hakim cerita ya, bagaimana dia menjadi hakim? Oh, harus ada lulus namanya kompetensi dasar. Lulus namanya kompetensi bidang, lulus masih ada psikologi. Nah ini kan berarti dipelajari, berarti kita harus ya udah. Kalau begitu saya semester depan saya ingin fokus bagaimana saya punya kompetensi dasar, pelajar bagaimana caranya. Jadi fokus saya ingin menjadi hakim atau ingin PNS. Maka dipersiapkan oleh dia. Jadi kalau hanya ikut kuliah mungkin saya, dan saya ikut sekarang itu saya ikut untuk kursus kompetensi dasar. Ilmu eksak yang itu saya pelajari. Bidang, bidang itu hakim, kalau baca kitab, berarti saya untuk mengalami kitab saya. Apalagi psikologi bisa dipelajari ya, saya ingin pelajari itu. Jadi mahasiswa itu karena ternyata di mahasiswa itu kan banyak yang nggak tahu ya, nggak tahu peluang lah. Namanya ya anak-anak kita dari kampung, dari nggak ngerti ya, kita informasi, kita kasih informasi. Jadi si hakim cerita tentang bagaimana dia menjadi hakim, bagaimana prosesnya, bagaimana si dosen dengan pengalamannya cerita, siapa lagi orang yang semua bercerita kepada. Nah ini semua mereka inspirasi kepada mahasiswa. Dari itu kemudian mereka akan muncul pilihan. Oke lah kalau begitu saya. Nah maka memang ini semuanya kalau tadi memang konsekuen dengan itu, boleh dikatakan berarti prodi itu, fakultas itu, universitas itu akan kehilangan 3 semester. Artinya apa? Berarti mereka itu nggak bayar lagi ke kita. Bayarnya kemana? Mereka bayarnya ke tempat di mana mereka tadi belajar itu. Maka kalau hitungan uang memilih itu tuh pasti prodi, yang dikatakan tadi Pak Menteri itu banyak tidak rela. Kenapa? Karena mereka kehilangan 3 semester. 3 semester itu sudah berapa kan? Tapi mestinya kalau kita punya yang berpikir yang apa namanya yang objektif, saya kira tetap ada juga barokah lah. Kita kan yakin. Nggak usah memikirkan jumlah banyak duit lah. Kalaupun misalnya nggak terlalu banyak, tapi anak-anak itu perspektif hidupnya. Jadi kan bahasa jangan dibodohin mahasiswa itu, dicerdaskan mereka, diinformasikan kepada mereka, diberikan lampu lah kepada mereka. Nah baru kemudian mereka milih. Kalau begitu saya baru saja itu saya kayaknya bakatnya. Makanya alternatifnya bisa juga kita menghadirkan psikologis. Nah, kita kan kalau di Amerika kan begitu anak-anak itu ya.
Jadi dimulai dari SMP, bahkan dari SD mereka sudah dilacak ya, oh, nah, ini bakatnya melukis. Jadi tidak ada orang itu bodoh, semua pintar. Di kita itu kan sebenarnya kita ada bodoh kan nggak bakatnya kan. Jadi yang karena dia masuk kuliah di sini nggak diterima, sini nggak diterima, itu masuk ke sini sebenarnya itu nggak bakatnya. Oh ini ya, kalau misalnya enggak, oh ini melukis, melukis, senang dia, bahagia dia mengerjakan tugas itu dengan bahagia. Ini senangnya olahraga, kasih dia olahraga. Oh ini senangnya itu mengolah tani, kasih dia pertanian. Ini senangnya itu ngutak-atik, kasih dia teknik mesin, tapi dia jangan mikir. Dia itu cukup college ya, nggak usah mikir dia pusing. Tapi apa dia ngutak-atik ini ketemu. Jadi bengkel dia dari. Nah jadi kira-kira begitu mungkinnya. Jadi teknisnya, maka kemudian ya memang agak merepotkan fakultas, kurikulum yang disesuaikan dengan itu tadi. Makanya kalau boleh dikatakan Prodi itu menyediakan kurikulum yang umum, artinya sesuai dengan kompetensi di Prodi, tetapi mereka juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa setelah mereka pencerahan kepada masa siswa dengan pencerahan macam-macam tadi ya. Jadi Prodi itu mengundang orang boleh, mengatakan orang-orang itu orang-orang yang talentanya bagus, ayo kamu berikan pencerahan kepada mahasiswa saya, agar mereka itu terbuka pikirannya kemana, kira-kira mereka bakatnya apa, dikembangkan untuk apa. Dari situ kemudian mereka akan udah kalau begitu semester depan saya nggak di Prodi, saya akan mengambil kursus di sini. Saya akan mengambil kursus bahasa Inggris. Saya akan mengambil kursus bagaimana bisa menulis. Saya akan mengambil kursus bagaimana saya bisa mengajar. Saya mengambil kursus bagaimana saya. Dari situ memang sesungguhnya tujuan ini luar biasa saya kira. Artinya bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang awalnya mungkin salah pilihan atau salah tidak cocok dengan prodinya, tidak cocok dengan keinginannya, tidak cocok dengan bakatnya, tidak cocok dengan atau dia punya potensi lain yang menjadi lebih pas, kemudian ini kesempatan bagi dia sehingga dia mudah-mudahan masa depannya lebih baik. Mungkin itu ya, jadi makanya saya katakan saya ini fokus kepada ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Tentu kalau ya namanya kurikulumnya ya hukum keluarga itu ya sekarang kan yang namanya kurikulum itu kan sebenarnya semacam keinginan ya. Kurikulum itu adalah daftar untuk kuliah untuk apa? Yang itu bisa memberikan kompetensi kepada mahasiswa agar kelak mereka dengan kompetensi itu bisa hidup kan kira begitu ya. Makanya kemudian muncullah namanya kita katakan profil ya. Profil yang Anda lahirkan itu apa? Oh profil hakim, profil pengacara, profil. Makanya tadi muncul kalau dikatakan tadi simetri. Jadi kalau bisa jangan cuma satu disiplin. Kalau itu apa? Wah, berarti apa lagi? Berarti apa? Oh, berarti pengusaha mungkin ya. Kata apa? Mungkin jadi banser gitu ya, atau menjadi apa? Oh, menjadi orang menolong orang-orang yang apa? Yang banjir, orang yang menjadi apa? Nah, kira-kira begitu. Maka profilnya kemudian menjadi mungkin ada profil kita buat profil yang satu disiplin ilmu satu prodi. Mungkin ada profil macam-macam yang mungkin itu nggak usah kita buat rinci, tapi itu tergantung pada masing-masing mahasiswa. Jadi profil untuk menjadi hakim itu apa kompetensinya? Jadi kan profil. Dikatakan untuk profil ini kira-kira dibutuhkan ilmu apa? Dari itu kemudian muncul apa? Kalau itu kita kasih mata kuliah apa kan gitu. Maka munculnya mata kuliah itu didasarkan pada profil yang ingin kita keluarkan. Untuk menjadi hakim atau maka mulai daftar apa namanya daftar mata kuliah. Kira-kira kurikulum itu kan begitu ya. Jadi sekarang sistemnya itu yang capaian dikatakan itu ya, kalau itu istilahnya profil. Sebenarnya sih nama anak saja beda kalau namanya dulu tidak profil tapi kompetensi namanya. Sebenarnya itu ke situ aja. Jadi profil itu apa, dari profil itu kemudian dibutuhkan ilmu apa, dari itu kemudian dibutuhkan mata kuliah apa. Maka muncullah nama-nama mata kuliah. Yang kemudian mungkin ya ada mata kuliah karena itu perguruan tinggi, ada dia perguruan mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah prodi, dan mata kuliah pilihan mata kuliah. Nah biasanya itu ada yang mencirikan ya, cirinya apa? Atau kita katakan distingsi ya, kelebihannya apa dibandingkan dengan yang lain? Atau apakah kita mau mengatakan Islam Nusantara, apakah Swaja, apakah apa? Nah, itu kemudian itulah kita tunjukkan. Jadi apa bedanya alumni sama-sama prodi dengan prodi yang lain? Oh, alumni saya itu keistimewaannya mereka
bacanya hebat. Mereka baca kitabnya hebat. Mereka apalagi kelebihan-kelebihan yang akan kita berikan, itu kita akan distingsi gitu ya. Kelebihan. Baik, saya kira begitu ya. Tentu yang begini-begini ya, tidak bisa berhenti ya. Artinya kita mikir, tulis, ditambahkan lagi, kurangi lagi, perbaiki, begitu terus. Jadi berevolusi ya. Untuk kawan-kawan di Prodi ya sudah punya, mungkin ada masukan-masukan yang kadang-kadang ya secara teknis ya membingungkan. Ini kalau begini-begini juga mungkin merugikan kita. Tapi kalau niat kita agar mahasiswa itu terbebas, dia besok orang sukses, orang kira kan juga bagus lah menurut saya, daripada kita melahirkan alumni enggak jatah sih ada contoh ya. Setelah keluar dia bingung, nggak tahu ngapain, kan enggak jelas, ilmu enggak ada, skill enggak punya, potensi enggak ada. Kasihan juga tuh mereka itu. Kan banyak juga orang tuh apa saya punya ijazah. Kalau ijazah itu tidak memberikan tadi, tapi kalau ijazah itu menjamin dia, itu kan saya bahagia ya untuk saya kuliah di UNUSIA. Kalau enggak saya enggak tahu masa depan saya. Kalau saya di prodi yang sama, di perguruan tinggi yang lain, saya kayaknya kan seperti itu. Tapi karena dia punya keistimewaan, punya keunggulan, akhirnya saya menjadi seperti itu. Baik, saya kira begitu Mbak Rina ya. Ya kita diskusikan, dirumuskan, besok ketemu lagi juga boleh, ketemu lagi, perbaiki. Saya kira begitu, terima kasih atas perhatian semuanya, mohon maaf. Mungkin ada yang kurang pas, kurang tepat, apakah ucapannya, apakah kata-katanya, ungkapannya, dan lain-lain. Ya, pokoknya saling mencocokkan lah, agar tidak ada dusta, nista, dan nestap di antara kita. Saya kira begitu, terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Khairuddin atas penjelasan terkait kurikulum MBKM. Jadi kalau menurut Pak Menteri bahwa saat ini mahasiswa tidak hanya punya satu kompetensi, tapi apabila kita mengacu kepada kurikulum MBKM ini, mahasiswa itu nanti akan punya berbagai kompetensi. Karena terkait dengan penjelasan Prof tadi bahwa 5 semester belajar di dalam prodi dan 3 semester diperkenankan untuk di luar dari prodi. Terima kasih Prof, sangat banyak sekali masukan-masukan yang kami terima untuk pengembangan kurikulum di prodi kami. Untuk selanjutnya kita dengarkan dari praktisi ini ada Ibu Alvina Rahil As-Siddiqi selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Kami persilahkan. Assalamualaikum, mohon maaf suaranya sudah bisa didengar? Bisa tapi kecil. Bisa didengar? Ya, sudah bisa. Sudah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kedengaran jauh, Bu Alvina. Ya Pak ya. Sudah dekat Pak. Oh, boleh itu. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati. Suaranya kecil itu cuma saya atau Mbak Rina juga? Ya, kecil suaranya Bu. Dibesarkan kalau Mbak Rina mungkin kan bisa. suaranya jelas nih. Karena orangnya juga subur atau Mohon maaf, ada sinyal karena ini kayaknya Pak, saya di kampung ini Pak, kebetulan lagi cuti. Halo, sudah? Iya, itu sudah lebih baik. Bagus. Baik. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor ya kalau tidak salah ya, mohon maaf tadi saya tidak ikut pembukaan gitu. Kemudian kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, mohon maaf saya kalau tidak salah tadi dengan Bapak Muhammad Afifi bukan ya? Atau siapa? Kemudian Ibu Kaprodi, Ibu Rina Septiani yang kebetulan juga teman seperjuangan dulu di mahasiswa begitu. Kemudian
Bapak Profesor Bapak Mujib Kulyubi, Profesor Mujib Kulyubi, atau mohon maaf saya salah sebut ini. Kemudian Bapak narasumber Bapak Harudin Nasution, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan mungkin ada teman-teman mahasiswa lain, atau kalau dari profil kalau saya salah mohon maaf. Dan hadirin hadirat, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dalam ruang maya ya, dalam kondisi yang sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga acara ini mendapatkan barokah. Kedua salat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat bahagia sekali karena diundang di forum ini. Yang pertama, saya sebagai merasa bahwa warga NU, jadi saya senang gitu ketika dipanggil oleh para yang berkepentingan di Nahdlatul Ulama untuk memajukan terutama Unsia Fakultas Prodi Hukum Keluarga. Amin, amin, alhamdulillah, alhamdulillah, amin, amin. Makasih Bu. Karena begini Pak, saya di sini tidak asing dengan Pak kalau tidak salah tadi ada Pak Fathu Yasik ya, Pak Yasik. Kalau tidak salah. Iya, beliau tokoh pendidikan nasional. Siap, dulu pernah juga kalau tidak salah bertemu di acara di NU. Kemudian kalau Pak Mujib ini saya selalu mendengar kiprahnya karena saya juga pernah di nunggu berkahnya di PBNU Pak Mujib. Waduh. Saya itu rombongan liar, rombongan romli di PBNU Pak Mujib. Jadi saya mungkin jadi hakim ini ya karena doa dan barokahnya para kiai gitu Pak Mujib. Amin. Baik, terkait dengan review ini yang tentunya saya kalau dilihat dari saya mengabdi di peradilan agama itu sebenarnya belum lama ya. Jadi mungkin nanti saya akan menceritakan ya yang saya tahu dan yang saya amati di para senior saya atau para pendahulu saya yang mungkin lebih bagus atau kemudian punya kiprah yang bagus di Mahkamah Agung gitu. Karena memang kita kan sebenarnya juga sudah dalam satu lingkungan, satu atap, yaitu di Mahkamah Agung, bukan lagi di Kementerian Agama begitu. Tapi memang kalau di masyarakat sekitar ya masih kalau ngomongin peradilan agama ya banyak taunya itu ya Kementerian Agama begitu, enggak Mahkamah Agung gitu. Tapi kalau tahu bahwa peradilan agama itu tempat cerai tahu, tapi tahu lembaganya itu biasanya lebih ke di Kemenak ya begitu. Baik, kalau saya melihat dari ini kan review ya, jadi yang pertama saya mau melihat dari reviewnya tadi yang Bu Rina sudah mengirim saya terkait dengan yang akan dibicarakan atau didiskusikan kurikulum hukum keluarga Indonesia gitu ya. Nah, di situ saya melihat mungkin saya tidak bisa sedetail mungkin, tapi secara garis besar kalau saya lihat itu pada semester 1 begitu Bu Rina, itu saya lihat agak terlalu di situ kenapa ya sudah bagus begitu, ilmu dasarnya sudah masuk begitu. Cuman kok kenapa ya bahasa Indonesia ini di semester 2 gitu. Kenapa saya mempertanyakan bahasa Indonesia di semester 2? Karena begini, bagi saya bahasa Indonesia itu perlu di semester 1 karena di situ dasar bagaimana mahasiswa membuat laporan, membuat tugas-tugas yang nantinya akan dibebani oleh bukan dibebani ya, tapi menjadi kewajiban mahasiswa itu sendiri untuk melaksanakan
kewajibannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi menurut saya harus ada dasar bagi mereka, acuan atau pedoman yang bagus. Itu menurut saya ya pintunya di bahasa Indonesia itu sendiri, dan mungkin lebih arahnya itu tujuannya juga ada di situ, juga bisa diletakkan dasar-dasar misalnya bahasa hukum begitu kan. Jadi nantinya ketika mendapatkan materi-materi dari bahasa-bahasa hukum yang baru, mereka sudah memahami gitu terkait dengan maksud-maksud dari materi-materi pembelajaran hukum keluarga, baik itu mungkin ada tambahan sendiri ya, begitu. Kemudian kalau dilihat setelah itu saya lihat itu kok ada hukum tata negara Islam ya, langsung saya loncat ya, semester 2 kalau tidak salah ya, di semester 2 itu hukum tata negara Islam ya. Itu apa? Itu salah ketik atau bagaimana ya? Karena setahu saya jarang menemui hukum tata negara Islam gitu. Iya ya Bu, atau gimana? Salah ketik itu kayaknya. Ya, itu. Kemudian juga saya lihat kalau di semester-semester lain sudah bagus ya. Sudah, artinya memang sih tidak jauh berbeda dengan seperti kita dulu, tapi saya lihat artinya sudah banyak lah mahasiswa itu mendapatkan materi-materi yang nantinya sebenarnya dibutuhkan oleh mahasiswa ketika dia ada di lingkungan peradilan begitu. Cuman itu memang kalau dilihat dari wewenang peradilan agama itu kan sebenarnya ada tidak hanya terkait dengan perceraian saja, tidak hanya terkait dengan hal-hal agama misalnya wakaf, zakat dan sebagainya, tapi ada juga ekonomi syariah begitu. Namun saya tidak menemukan di situ ada mata kuliah yang kemudian mengarahkan mereka kepada terkait pengantar ekonomi syariah gitu. Kok kenapa langsung kepada kompilasi ekonomi syariah begitu? Mungkin itu menjadi PR gitu Bu. Jadi ada pengantarnya dahulu, jadi kan otomatis tidak langsung kepada kompilasi ekonomi syariah gitu, hukum ekonomi syariah begitu. Mungkin ada pengantarnya dulu, bagaimana ada fatwanya atau sejarahnya begitu, bagaimana kronologi hirahnya itu gitu. Akhirnya karena di sini nanti kalau masa-masa sekarang ini ya terkait dengan ekonomi syariah, mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami bahwa misalnya terkait dengan kewenangan ekonomi syariah itu banyak yang tidak setuju begitu berada di peradilan agama gitu. Mengapa? Karena sampai hari ini pun banyak sekali hakim-hakim pengadilan negeri begitu yang kadangkala masih menanyakan gitu. Ini sebenarnya ini wewenang pengadilan agama atau wewenang pengadilan negeri, karena dalam ada beberapa itu yang sebenarnya itu adalah wewenang pengadilan agama, tapi masih ada juga yang diputus oleh pengadilan negeri begitu. Karena kan biasanya mereka itu kalau perkara-perkara terkait dengan syariah itu kan biasanya di bawah 500 juta ya. Jadi biasanya mereka hakim tunggal. Nah, kebetulan pernah ada jadi teman saya itu, ini kok akad syariah tapi masuk di PN ya. Terus saya bilang itu harusnya wewenang pengadilan agama, tapi saya tunggu-tunggu di pengadilan agama saya tidak ada yang masuk itu. Saya kurang tahu sih terkait dengan hal itu. Tapi itu ada contoh terjadi hal seperti itu. Artinya masih tarik ulur terkait dengan hal itu sampai hari ini. Nah, saya mohon juga mungkin ya artinya sebenarnya itu memang mungkin juga tidak di sini kan terkait hukum keluarga saja ya, tapi kalau kita bicara arahnya untuk capaian ke menjadi hakim ke pengadilan agama, setidaknya dia punya wawasan terkait dengan kompilasi hukum ekonomi terkait dengan perbankan syariah begitu. Karena saya melihat tadi itu ada mata kuliah itu gitu. Adapun yang lain menurut saya lihat sudah memenuhi ya, Kak. Tidaknya sudah ya bagus lah begitu.
Kemudian kalau bahkan di sini ada psikologi keluarga, konseling keluarga yang sebenarnya saya lihat itu sangat dibutuhkan sekali karena Pak Kiai ini saya dengar tadi menjadi mediator ya, karena sebenarnya hari ini tuh hakim tidak hanya sebagai dituntut sebagai hakim saja, tapi juga harus melakukan fungsi mediasi gitu. Jadi dia juga harus tahu bagaimana memediator yang baik. Nah, mungkin dengan cara dia memiliki ilmu konseling keluarga, kemudian mengetahui psikologis bagaimana suami istri, anggota keluarga, mungkin jadi lebih paham untuk memediasi para pihak, terutama di bagian perkara perceraian ya, karena perkara perceraian itu banyak sekali. Bahkan sekarang itu Badan Peradilan Agama itu memberikan penghargaan kepada pengadilan agama yang banyak berhasil berhasil untuk memediasi para pencari keadilan, baik itu gugatan perceraian ataupun gugatan waris dan sebagainya begitu. Artinya itu ada apresiasi ke arah sana karena itu merupakan kayak arah baru bahwa Mahkamah Agung juga mengarahkan begitu bahwasanya Badan Peradilan itu tidak hanya sebagai memutus saja begitu, tapi juga bisa mendamaikan gitu. Karena kalau semuanya artinya dihukum itu akan kita itu langsung, apalagi untuk khusus perkara perceraian ya, itu seakan-akan kok masuk ke pengadilan agama kok langsung cerai begitu, tidak ada upaya untuk memediasi begitu. Nah, itu mungkin cukup ya saya terkait dengan materi terkait dengan kurikulum. Adapun sharing saya terkait dulu saya masuk menjadi lulus CPNS itu sebenarnya mungkin kalau bagi saya sih nasib ya, karena keberuntungan begitu yang saya sampaikan. Saya sudah barokah kiai gitu. Saya mendapatkan barokahnya kiai gitu. Karena saya itu lulus S1 itu kan 2009. Jadi lama ya, 2009, kemudian saya lulus CPNS Hakim itu 2017. Jadi itu ada waktu yang lama begitu. Saya bekerja ya di NU juga begitu, di lain NU juga ada begitu. Artinya di situ sebenarnya saya tidak langsung bekerja begitu menjadi hakim sendiri untuk kapasitas hakim di sini begitu. Jadi ada beberapa pembelajaran yang mungkin di luar juga. Tapi ketika saya lihat untuk fresh graduate itu yang pertama terutama menurut saya tadi yang disampaikan oleh Pak Khairuddin Nasyidun benar ya, bahwa hari ini kampus harus aktif untuk mendatangkan para expert atau praktisi begitu, memberikan semangat dorongan kepada mahasiswa agar mereka juga paham ke depannya mau bagaimana begitu, dan bukan hanya pada ruang-ruang seminar saja menurut saya, tapi juga ruang-ruang kelas di mahasiswa. Jadi ya saya yakin ketika para dosen itu menyemangati, tidak hanya memberikan ceramah saja, saya yakin mahasiswa akan lebih tersentuh ya dengan itu. Apalagi kalau kita maksudnya kan tradisi NU itu kan tradisi yang yang betul-betul mengarahkan, bimbing begitu ya. Menurut saya itu perlu dilestarikan ya, karena yang tradisi NU tuh perlu dilestarikan, kemudian modernitas terkait dengan sudah di kampus itu juga perlu di-upgrade begitu. Nah, selain itu juga kalau yang tadi itu, kalau saya tuh lulus itu kemudian saya itu kan jadi lulus
lulus setelah 2017, kemudian baru menjadi hakim 2 tahun ini ya. Mau jadi 2 tahun begitu. Itu menurut saya tidak banyak yang saya belum berpengalaman dalam ini ya. Berbeda lah dengan yang hakim-hakim KAD yang sudah lama. Tapi dari belajar saya itu tadi dosen harus menyemangati mahasiswa, kemudian juga selain itu ada apa ya? Jadi teman-teman juga diberikan ruang untuk berkolaborasi. Misalnya, mohon maaf tadi itu saya lihat bagaimana tidak hanya mendatangkan, tapi menurut saya juga di sini, misalnya Kaprodi itu juga saya itu memiliki kontrak kerjasama gitu, memiliki kontrak kerjasama dengan prodi lain terkait pengamat syariah misalnya. Jadi ada arah ke sana gitu. Kemudian juga bekerja sama dengan jurusan jurnalisme di universitas mana begitu. Kalau itu arahnya tadi yang saya dengar dengan Prof. Faridun Nasution ya. Jadi ada istilahnya itu MOU begitu. Mungkin itu lebih baik begitu ya. Jadi tidak mendatangkan itu saja, tapi juga ada hashtag. Dan juga yang saya lihat itu, saya pikirkan tadi adalah tradisi NU yang tidak boleh luntur, yaitu bagaimana dia itu peduli terhadap sosial. Itu menurut saya penting sekali. Contohnya kita dididik dalam tradisi NU itu adalah misalnya tahlilan. Tahlilan itu kan sebenarnya tidak hanya sebatas kita berdoa kepada Allah SWT, tapi di situ juga peduli terhadap sosial. Menurut saya para mahasiswa Nahdlatul Ulama itu juga harus tetap ada mampu untuk itu begitu, harus dididik di situ begitu. Kalau memang saya pernah dengar yang di Unusia ini ada yang di asrama saja, di asrama gitu ya. Tapi itu juga mungkin perlu diwajibkan di kampus agar teman-teman nanti keluar juga ketika ada acara ada apa, jadi sudah paham gitu, sudah peduli gitu, jadi langsung tanggap, langsung cepat gitu. Ini contoh saja gitu. Ada memang beberapa kasus yang ya mungkin dari hakim sendiri hari ini kebetulan memang misalnya lulusannya beliau itu dari sekolahnya begitu kan, karena hari ini kan terbuka sekali, mau lulusan apapun itu bisa menjadi hakim pengadilan agama. Dan untuk masuk menjadi hakim pengadilan agama itu sendiri, kalau pas waktu saya itu langsung menjurus Bapak Ibu sekalian, misalnya hakim pengadilan agama. Nah, untuk saat ini tuh tidak, Pak. Untuk saat ini itu pun kalau yang kemarin itu pun masih ada beberapa yang saya lihat itu misalkan dari umum gitu, dari kampus-kampus umum ya, kalau apalagi hari ini yang misalnya tidak langsung mengarah ke hakim pengadilan agama gitu, karena kalau sekarang itu formasinya itu analis perkara, kemudian ketika menjadi analis perkara dia lulus CPNS, barulah setelah dia lulus CPNS baru dia nanti ada diklat lagi, kalau benar dia lulus diklat hakim maka dia akan menjadi hakim. Nah, sebenarnya ini agak terbatas juga ya. Kenapa saya bilang terbatasnya di lulusan ini, karena mahasiswa hukum keluarga itu harus bertarung dengan mahasiswa hukum gitu. Kan di CPNS itunya gitu, karena analis perkara itu bukan analis perkara pengadilan agama atau analis perkara pengadilan negeri. Nah, saya kurang tahu ini bagaimana formatnya di Mahkamah Agung, tapi yang saya tahu, jadi kalau misalnya formasinya itu 1.000, nah ini tidak tahu berapa lulusan hukum keluarga dan
berapa lulusan hukum fakultas hukum yang sebenarnya kayak ilmu hukum saja begitu. Nah, padahal di PA juga sebenarnya kan dibutuhkan teman-teman yang betul-betul memahami seperti literatur kitab klasik dan sebagainya, begitu perlu, walaupun memang yaitu tadi memang tidak tetap perlu tetap perlu begitu. Nah, karena memang hari ini itu kan dituntut untuk cepat dan ini biasanya sudah tersistematisasi begitu, tersistem begitu. Jadi tapi perlu ada pemikiran-pemikiran mungkin dalam perkara-perkara yang berat, tentu perlu ada literatur klasik ya, karena untuk pendapat-pendapat ini perkara ini harus bagaimana. Nah, untuk hal lain misalnya sebenarnya Pak Menteri ini menurut saya bagus sekali. Contohnya ketika di dunia peradilan itu kan tidak hanya materi yang dituntut upgrade, tetapi juga pelayanan juga dituntut upgrade gitu. Jadi misalnya hari ini semua tersistem melalui online, kemudian dilakukan dengan teknologi begitu, yang semuanya itu tidak manual gitu. Nah, itu sebenarnya mengapa Pak Nadiem gitu menurut saya itu mengarahkan ke arah ini kurikulum hari ini ya, itu karena tidak hanya materinya saja yang dibutuhkan, tapi juga keterampilan terkait dengan teknologi begitu dan lain sebagainya. Nah, kalau memang kalau yang saya dengar tadi Pak Harudunasition juga menyatakan bahwa saya dulu pintar bahasa gitu, dan itu juga diperlukan sekali. Dan kalau saya lihat tadi kurikulum semester pertama itu bahasa Inggris, bahasa Arab, nah menurut saya juga bahasa Indonesia itu diperlukan karena itu tadi ya untuk fondasi. Nah, itu juga untuk memetakan mungkin ini bisa nih teman-teman ini diarahkan sebagai apa, misalnya profiling teman-teman di mahasiswa usia. Nah, kalau terkait dengan nantinya ketika berkarir itu bagaimana, ya tentu kalau di dunia peradilan itu kan ada kode etik sendiri begitu. Oh ya, mohon maaf tadi kalau saya cek itu di kurikulumnya itu hanya kode etik hakim gitu ya. Nah, itu mungkin kalau menurut saya sebenarnya di dunia hukum, itu kan tidak hanya hakim saja. Kenapa itu tidak menjadi etik kode etik praktisi hukum begitu, atau kode etik hukum begitu. Jadi tidak hanya fokus kepada hakim, karena yang di bidang hukum itu kan tidak hanya hakim saja, ada lawyer, kemudian ada juga polisi, mungkin saja kan sarjana hukum keluarga SH bisa masuk ke Akpol atau masuk ke misalnya TNI begitu. Karena saya lihat di Fakultas Hukum di Fakultas alumni saya itu ada begitu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Yang intinya kesimpulan saya ya tetap harus lestarikan tradisi NU di kampus Nahdlatul Ulama begitu. Tidak hanya di ruang-ruang mungkin asrama mahasiswa saja, tapi juga di kampus, karena mungkin itu menjadi nilai lebih dan yang lain mungkin perlu di-upgrade. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Alvina Rahil, Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Ya betul tadi beliau juga teman seperjuangan saya ketika dulu sama-sama di Ciputat ya. Beliau juga aktif di PPNU dan juga kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Terima kasih masukannya terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, nanti akan kami lihat kembali. Kemudian juga kode etik hakim nanti akan mungkin kami lihat juga untuk diubah menjadi kode etik hukum mungkin ya, terkait di dalamnya ada pengacara dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bu Alvina Rahil atas masukan-masukan dan sarannya. Untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan kepada Bapak Yai, Pak Dr. Mujib Kulyubi untuk memberikan masukan Pak terkait mata kuliah KNU-an keaswaajaan Pak. Terima kasih Pak. Pak Yai, kami silakan Pak Yai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar. Saya di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Hujan sangat lebat, sangat lebat sekali. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang sama-sama kita hormati Kaprodi Ahwalus Sasiyah dan Sekprodinya. Yang saya hormati Bapak Dekan dan Bapak Wakil Rektor UNUSIA Jakarta. Wabil khusus tetamu kita, narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA, serta Ibu Alvina Rahil As-Siddiqi. Teman-teman semuanya peserta jamaah Zoomiyah yang dimuliakan oleh Allah. Catatan saya yang pertama, saya 100% setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Khairuddin dan Ibu Alvina. Apalagi kemudian ini menyangkut kesan dan image prodi keagamaan yang di dalamnya juga ada hukum keluarga Islam ini, Ahwalus Sasiyah. Bahwa belajar dari kenyataan itu kalau sekolah tinggi agama Islam menjadi universitas atau bahkan dari IAIN menjadi UIN saja misalnya, itu Mbak Rina, hampir di seluruh Indonesia itu menjadi menurun animo mahasiswa masuk pada fakultas agama. Sekali lagi, saya ingin sampaikan dari garis bawahi bahwa rata-rata di seluruh Indonesia ini yang awalnya Institut Agama Islam Negeri dan kemudian menjadi Universitas Negeri, Universitas Islam Negeri, dan akhirnya banyak didominasi oleh fakultas umum, ini rata-rata fakultas agamanya atau yang berbau syariahnya itu menjadi kurang diminati oleh masyarakat luas. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya, khususnya UNUSIA yang tentu latar belakangnya adalah keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, tentu tidak boleh lepas dari gerakan keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini akan menjadi resistensi apabila fakultas agamanya nanti kering. Apabila Ahwalus Sasiyah nanti menjadi sedikit peminatnya. Apabila Ahwalus Sasiyah ini yang awalnya menjadi cikal bakal dari Stainu menjadi UNU ini, kemudian mati suri, kalah dengan fakultas umum. Ini sengaja saya ekstrimkan perbandingan ini, biar lebih cepat dipahamkan oleh kita semuanya. Lah, mengisi kekosongan ini saya kira, kalau hari ini kita review kurikulum dan menyambut Merdeka Belajar, Merdeka Kuliah ini, maka saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Khairuddin Nasution, beberapa bagian terutama, yang
tadi kalau tidak salah, mohon maaf tadi internet saya agak biarpet, tapi saya mengikuti Prof. Khairuddin walaupun tidak baik. Maka 3 atau 5 semester yang di luar ini Mbak Rina Septiani, saya kira kesempatan besar untuk menjalin komunikasi antara mahasiswa Akhlaqus Sosiah dengan kiai-kiai NU yang mumpuni. Ini sangat dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi kita, bahwa kita mengkontekstualisasikan antara materi perkuliahan dengan kekuatan NU di luar itu. Toh, kalau dulu memang ada syarat jadi dosen UNUSIA itu harus S2, tetapi sekarang dengan kualifikasi keahlian yang dimiliki oleh kiai-kiai pondok pesantren, kiai-kiai NU yang di luar akademiknya mereka mumpuni, maka ini harus dilibatkan. Harus ada keterlibatan intens dengan mahasiswa-mahasiswi UNUSIA. Dalam bentuk apa interaksi ini? Tentu dalam bentuk interaksi keilmuan dan interaksi spiritual. Interaksi keilmuan dan interaksi spiritual. Ini sekaligus menancapkan kepada UNUSIA bahwa kita ini kampus ilmiah yang berbasis kiai, yang berbasis keilmuan pondok pesantren. Sehingga nanti tidak tercerabut. Kalau hanya kita ini mengunggulkan keilmuan di bidang kaprodiannya saja, misalnya yang prodi hukum mahir di bidang hukumnya, yang psikologi mahir di bidang psikologinya, yang bidang salah satu tinggi kelebihan kita adalah apabila keilmuan kita ini dihubungkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam ini adalah hubungan praktis, relasi yang konkret antara UNUSIA dengan kiai-kiai setempat. Itu saya menggarisbawahi apa yang disampaikan salah satu poin oleh Prof. Khairuddin Nasution tadi itu. Yang kedua, untuk Ibu, sebentar, siapa ya yang tadi? Asidiki tadi siapa ya? Ibu, mohon maaf. Bu Vina. Alvina Rahil Asidiki. Ibu Alvina Rahil Asidiki. Saya ingin menghubungkan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu dengan salah satu materi Bahsul Masail di Muktamar ke-34 di Lampung kemarin, bahwa PBNU mendorong untuk KUHP rancangan yang sekarang sudah digelindingkan sekian puluh tahun itu segera menjadi keputusan, menjadi KUHP bukan lagi rancangan. Nah, salah satu usulan dari kita PBNU itu adalah selain asas legalitas hukum seperti ada yang di KUHP, maka hendaknya kita mengakui living law, hukum yang hidup di masyarakat, yang ini juga diakui oleh hukum Islam. Al-adah muhakamah, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun. Hukum adat itu bisa menjadi salah satu unsur hukum. Yang kedua, apa yang kata Nabi, apa yang disampaikan oleh masyarakat baik, maka sesungguhnya itu juga bahwa indallahi, menurut Allah juga baik. Apa yang dikatakan oleh masyarakat jelek, maka sesungguhnya menurut Allah juga jelek. Artinya apa? Living law ini saya kira perlu diakui. Hukum adat, hukum Islam saya kira juga mempunyai pengembangan asas legalitas seperti yang ada di dalam KUHP yang ada sekarang ini. Nah, bagaimana hubungannya dengan dengan Ahwalus Sasiyah ini? Saya kira Mbak Rina, siapa tadi ketua prodinya?
Mbak Rina, Mbak Septi, saya kira meskipun tidak 100%, bukankah kita ini tidak tercerabut, tidak boleh tercerabut dengan apa namanya, dengan NU. Dan kalau berbicara hukum keluarga, saya kira mohon maaf, yang paling mendominasi menguasai ini kitab-kitab kuningnya itu adalah ya kita orang NU. Cuman bagaimana kita mengemas substansi hukum Islam dari kitab kuning ini menjadi menarik, diramu, dikombinasikan dengan teknologi, dengan ilmu dengan ilmu dan teknologi, dipercepat, dikenalkan dengan indah. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk NU tetapi untuk semuanya. Gitu. Saya ingin praktisnya, ingin saya katakan begini, Mbak Rina, Kaprodi dan Sekretaris Prodinya Mas Fahrul. Bagaimana mahasiswa-mahasiswi Akhwalus Sasya ini menjadi profiling, istilah profiling saya dari Pak Afifi tadi itu. Bagaimana Gus Bahauddin, Gus Baha ini yang sekarang jadi tenar ini, kita jadikan model, role model dalam mengemas hukum bagi mahasiswi Unusia ini. Ya, tidak bisa 100% seperti Gus Bahauddin, ya separohnya lah gitu loh. Atau seperempatnya lah, atau sepersepuluhnya lah saya kira gitu. Jadi maksud saya bahwa khazanah ke-NU-an, khazanah hukum yang sangat berserakan di kitab-kitab kuning, itu maksud saya, itu bagaimana dikemas dengan indah seperti apa namanya, seperti Gus Baha meramu keilmuan ini dengan baik. Sekali lagi, ya tentu nggak bisa 100%, tetapi tetapi seperempatnya saja, saya kira itu sudah indah sekali. Mbak Septi dan Mbak Hairudin serta Mbak Alvina Rahil, para narasumber, yang terakhir memperkuat apa yang disampaikan oleh Mbak Alvina Rahil serta Pak Hairudin, bahwa kita harus berinteraksi dengan kenyataan sosial di luar kita, tidak terpaku dengan berjibaku dengan teori-teori di dalam perkuliahan. Saya ingin menukil dari Ibnu Abidin, Rosail Ibnu Abidin, ini cetakan Istanbul, Darus Saadat, juz 1 halaman 47 itu. Beliau Ibnu Abidin mengatakan, faqad dhaharalaka anna jumudal mufti. Sungguh telah nampak bagimu bahwa apabila ada mufti yang jumud, awil qadhi atau hakim, dia jumud, ngandhohiril mangkul, hanya kepada lahiriah yang tertulis saja, ma tarkil urfi, hakim atau mufti itu mengabaikan adat istiadat, wal qarain dan bukti-bukti penunjang, wal jahli bi ahwalin nas, kemudian tidak mau melihat kenyataan kondisi real masyarakat, yalzamu minhu tadyi'a huquqi katsiratin wa dzulmi khulqin katsirin. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kezaliman kepada berbagai pihak. Jadi saya kira memang kita harus kembali kepada hukum yang hidup di Indonesia ini, dan saya kira tidak keterlaluan kalau saya kembalikan hukum yang hidup ini yang selama ini berjalan adalah hukum-hukum yang sudah dilakukan dan sudah di-share, sudah dijalankan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama ini. Mereka itu la yamilu ila yamin wa la yamilu syamil, tidak kemudian ekstrim ke kanan, juga tidak terlalu ekstrim ke kiri. Kita ini tawasud, tawazun, dan i'tidal. Bagaimana ruh NU, manhajul fikri NU, tawasud, tawazul, i'tidal ini
dikembalikan di dalam manhajul fikri, dalam berpikir kita, terutama di dalam di dalam kurikulum Akhwalus Sasiyah. Saya lulus S1 itu betul-betul Akhwalus Sasiyah. Prodi saya Akhwalus Sasiyah Fakultas Syariah. Yang kedua, yang S2 saya masih hukum Islam. Hanya saja S3 saya itu pendidikan. Artinya saya kemarin akan dipindah ke Fakultas Islam Nusantara. Untuk kepentingan sementara saya nggak apa-apa, tapi saya akhirnya teriak-teriak minta lagi kembali ke Akhwalus Sasiyah karena saya merasa nyaman dan punya beban moral untuk bersama-sama mendampingi teman-teman untuk membersamai Akhwalus Sasiyah ini, harus maju dan harus eksis, bahkan harus menjadi primadona, harus menjadi primadona di Unusia ini. Top. Guru besar. Kebetulan Pak Afifi tadi sampaikan, kebetulan praktisnya saya pernah menjadi penyuluh di DKI, pernah menjadi penghulu di DKI, dan kalau di pendidikan memang insya Allah cita-cita saya sampai meninggal dunia nanti harus di dalam pendidikan ini. Saya kira itu, dan mohon maaf, terima kasih kepada Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA serta Mbak Alvina Rahil Asidiki yang sudah mengaku Nahdlatul Ulama. Mbak Alvina, ini mudah-mudahan kebersamaan kita bukan seperti doa semakan awalu akhiruhu, tetapi sampai nanti mudah-mudahan Mbak Alvina akan tetap mau mendampingi Prodi Akhwalus Sasiyah. Juga kepada Profesor Khairuddin Nasution MA, walaupun tidak secara soreh, tidak menyatakan NU, saya yakin kalau Nasution ini ini sudah NU dengan sendirinya. Kalau Nasution ini insya Allah rata-rata akan mau mendampingi kita semuanya. Terima kasih matur suwun dan mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Itulah orang yang lama nggak ketemu. Jadi mumpung ketemu ngomongnya nggak jelas. Yang penting unek-uneknya tersampaikan. Mohon maaf Pak Afifi, Pak Dr. Afifi. Terima kasih. Siap, Nggih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita perlu ketemu nanti kalau sudah nggak ada COVID, kita merumuskan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Matur suwun. Siap, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Mujib. Senang sekali mendengar bahwa Pak Yai akan kembali ke prodi kami. Karena kemarin itu kami sedih karena menurut paparan universitas bahwa Pak Yai Mujib sudah tidak lagi di prodi kami. Terima kasih banyak Pak Yai sudah bersedia akan kembali ke prodi kami, dan kami akan kembali memperkuat sesuai instruksi, memperkuat Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyahnya di prodi Akhwalus Sasiyah, karena ini adalah yang membedakan antara lulusan Unusia dengan lulusan dari universitas-universitas Islam lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan kepada Bapak Ibu dosen serta mahasiswa, ada alumni juga, dipersilahkan untuk bertanya kepada narasumber kita, Prof. Khairuddin Nasution yang masih setia menemani. Terima kasih Prof. Ada Ibu Alvina dan Pak Yai Mujib. Dipersilahkan. Boleh raise hand atau mengetik di kolom chat. Loh, nggak ada season konsumsi minum-minum dulu toh. Kasihan Prof. Khairuddin. Sambil minum sambil diskusi ya. Ya, sambil minum boleh di rumah masing-masing. Silahkan Bapak Ibu. Ya, saya memancing aja pertanyaan diskusi saya kepada Prof. Khairuddin. Silahkan Pak Yai. Dan Ibu Alvina. Sambil nunggu ya, terutama mahasiswa kita tunggu nanti. Monggo Pak Yai. Jadi Prof. Khairuddin, bagaimana memberikan distingsi keistimewaan
nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam materi kurikulum Akhwalus Sasiyah atau hukum keluarga ini, Pak Khairuddin. Ini mungkin mohon masukan-masukan seperti harapan Ibu Septi tadi itu, kalau kita hanya sama dengan Akhwalus Sasiyah di luar NU misalnya, di UIN atau bahkan sekarang ini di UI juga sudah ada kajian Timur Tengah dan Islam itu. Kalau sama dengan mereka, ngapain kuliah di UNU? Ngapain kuliah di UNU? Jadi ini Pak Khairuddin, tantangan UNU seluruh Indonesia yang ada 34 yang baru-baru ini, termasuk di Jogja itu juga ada UNU Pak Khairuddin. Kemudian di Sumatera Utara juga sudah ada, di Surabaya ada. Tantangan kami di UNU ini adalah apa distingsi kelebihan UNU dengan yang lainnya ini loh. Kan gitu. Kalau hanya materinya sama, kemudian praktis sesuai dengan kaprodi disiplinnya masing-masing, ngapain kuliah di UNU, mendingan di negeri aja. Nah, ini gampangannya seperti itu. Pertanyaan yang sama untuk Mbak Sidki tadi, Mbak Alvina Rahel Sidki. Terima kasih. Pancingan pertanyaan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Gia ya. Aswajah sebagai distingsi, ya tentu sangat bisa ya. Cuma kan mungkin pertanyaannya, apakah aswaja yang apa itu namanya, akomodatif terhadap kehidupan sekarang sesuai dengan gelombang hidup, sesuai dengan modernitas, sesuai dengan kalau dikatakan era komunikasi, era digital. Nah, maka mungkin perlu dikontekskan ya. Artinya mungkin aswaja yang membuat orang ya untuk bisa hidup di zamannya kan. Jadi zamannya itu seperti apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi bagaimana ya aswaja itu tadi bisa dikonsepkan dengan ya tuntutan dunia yang dikatakan global, yang tidak ada batasan antara satu negara dengan negara lain, antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Yang di situ kemudian ya dibutuhkan ya kompetensi yang, jadi kalau dikatakan aswaja sebagai fondasi misalnya, aswaja sebagai cara berpikir, aswaja sebagai cara kerja, aswaja sebagai apakah itu epistemologinya, apakah itu ontologinya, apakah itu aksiologinya, mungkin perlu diperbaharui ya, disesuaikan dengan ya konteks kehidupan sekarang. Jadi jangan sampai aswaja itu terkesan misalnya orangnya pasif, mendekat-dekati Jabariyah, begitu ya. Sekarang itu kan dibutuhkan orang-orang yang responsif. Responsif itu apa? Responsif itu orang yang aktif mencari kesempatan, aktif mencari peluang, aktif mencari informasi, aktif mencari, jadi semua harus aktif. Jadi ya kadang-kadang kan dalam batas tertentu kawan-kawan kita, ya mungkin kalau yang di Jakarta sudah beda ya. Tapi di daerah-daerah itu kan seperti kawan-kawan kita, ya relatifnya kan masih begitu, masih meskipun dikatakan ya bahwa dalam bahasa itu bagaimana agar kita bisa memaksimalkan, mengaktualisasikan, mengimplementasikan mungkin sinkronisasi, harmonisasi antara jihad, ijtihad,
mujahadah gitu ya. Siap. Jadi jihad itu kan mungkin bersifat fisik ya, istilahnya itu ya harus orangnya itu progresif, ya begitu ya. Ya mungkin tadi masuk ke kata-kata itu orang itu harus aktif. Jadi orang belum tahu dia sudah tahu gitu ya. Orang bergerak dia sudah bergerak. Nah maka ini kemudian dengan ijtihad ya, dengan pemikiran-pemikiran yang responsif terhadap itu, dengan perkembangan itu, dengan kemajuan itu, dengan gerakan itu. Nah, sehingga cepat-cepat dia dapat ya, cepat dia. Jadi antisipasi ke depan itu dia kan kalau boleh dikatakan itu kan anak-anak zaman sekarang itu jangan mikir hidup di zaman sekarang. Karena kalau cara berpikir dia begitu dia eksis sudah ketinggalan. Tetapi dia harus berpikir bagaimana hidup 10-20 tahun yang akan datang sehingga dia bisa eksis pada masanya. Ya mungkin karena saya di akademisi, itu seperti yang saya katakan tadi. Jadi orang berpikir dulu gimana ya agar bisa hidup ya baiklah, mungkin kalau bisa lebih baik ya. Nah maka misalnya ada orang seperti itu dia, saya harus punya kemampuan bahasa Arab wajib, bahasa yang lain juga menjadi. Kalau Inggris itu kan bahasa internasional ya. Tetapi kemudian dia berpikir saya harus punya bahasa tambahan. Nah, seperti tadi bahasa itu mungkin tambahan itu apakah Prancis, apakah Jerman, apakah Belanda, apakah Jepang, apakah apa namanya Cina, bisa juga. Kemudian sisi yang lain saya nggak tahu, misalnya harus punya metode penelitian yang hebat, cara berpikir yang hebat. Mungkin dalam bahasa kita usul pikirnya hebat, begitu ya. Yang melampaui orang-orang yang biasa yang. Nah sehingga di zaman dia kemudian menjadi masanya, ya memang itulah kenyataannya. Oh orang serba bahasanya bagus, IT-nya bagus, cara berpikirnya bagus, gitu ya. Dia sudah eksis di masa itu. Kalau tadi bisnis misalnya, seperti tadi kan itu kan banyak bisnis sebenarnya yang kita gak kepikiran, tapi ya banyak orang kemudian menguasainya ya. Jadi kalau memang ada bakat bisnis ya berbisnislah yang ini tadi yang mensinkronkan antara jihad, ijtihad, mujahadah. Jadi di situ kekuatan kita mungkin ya. Kalau orang usahanya usaha jihad, tapi kita ada mujahadahnya gitu ya. Dalam bahasanya Mbak Alvina tadi untuk dapat barokah gitu ya. Jadi sholat tahajudnya, sholat malamnya, sholat duhanya, itu kemudian mengiringi segala usaha maksimalnya. Nah sehingga kita juga tidak di masa-masa orang misalnya etikanya, integritasnya lemah, kita punya kekuatan. Jadi jangan kita terbawa arus misalnya gitu ya. Tapi kita harus eksis, harus bisa menjadi contoh dari sisi integritas, dari sisi kemampuan, dari sisi begitu. Nah jadi saya itu kadang berpikir begitu ya, aswaja itu gimana caranya untuk membuat orang kemudian mendekat-dekati Mu'tazilah kalau saya mengatakan itu ya. Nasib itu kita yang menentukan, harus usaha maksimal. Tapi tadi tidak 100%, makanya kan ada kasab itu ya. Tapi ya, jadi apa? Jadi jihad itu istilahnya kan usaha maksimal. Ijtihad usaha maksimal. Mujahadah usaha maksimal. Jadi setelah usaha maksimal itu punya keyakinan, pasti proses ini tidak pernah bohong. Gitu ya. Saya yakin kalau saya rajin, pasti dia akan. Nah sehingga enggak kelihatan tadi seperti pasif. Karena saya kan ya mengajar kawan-kawan kita yang di S2 ya, UNU misalnya gitu ya. Yang di S3 UNU, yang dalam batas-batas tertentu kelihatannya kok saya katakan seperti itu kurang progresif kalau saya itu ya, kok seperti
Maunya itu tawaduk, pula tawaduk, tapi tawaduknya itu yang hebat gitu loh. Ini tawaduknya kadang mendekat-dekati tidak pede ya. Terus kemudian jujur, tapi jangan kemudian apa namanya? Ya jujur oke, tapi kalau sudah menjadi kayak begitu, bagaimana caranya untuk kemudian jadi hebat gitu, jadi nah, mungkin begitu Mbak Rina, saya kira begitu nih. Jadi ya, aswaja itu bagaimana diterjemahkan, bagaimana kita aplikasikan, bagaimana kita perlihatkan gitu, contohkan menjadi perilaku kita gitu. Ya itu tadi orangnya progresif gitu ya, orangnya responsif, orangnya aktif, inovatif. Ya. Ini menjadi apa? Dia menjadi orang yang produktif. Baik, Baik, terima kasih begitu Pak Yai. Saya kembalikan kepada Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mungkin Pak Yai Mujib ada Kalau jawaban Pak Yai. bagus sekali tadi jawabannya Pak Profidin. Jihad, istihad, mujahadah. Kalau jihad itu lebih ke fisik, kalau istihad itu lebih kepada otak, kalau mujahadah itu lebih kepada spiritual. Kemarin Pak Jokowi itu memberikan profiling yang jelas ketika mengukuhkan PBNU di Kalimantan Timur. Itu ada seorang kader NU dari Gresik di Singapura, namanya Muhammad Ainun Najib. Ainun Najib itu yang kalau Pak Jokowi suruh pulang beliau untuk membantu NU itu. Ternyata kemudian orang tuanya akhir-akhir ini memberikan keterangan apa rahasianya kesaksian anak. Itu Prof. Herudin. Anaknya memang pertama dari kecil sudah senang ilmu, senang baca. Itu sudah istihad, gitu kan? Dan dia serius sekolahnya dari ibtidaiyah, kemudian SMP SMA, kemudian Universitas Nanyang Singapura. Ternyata sejak SMP itu dia rajin tahajud dan juga rajin puasa Daud. Tapi ngambilnya ilmu komputer dia. Sekarang itu dia maksud saya. Ini kan apa yang disampaikan oleh Prof. Harudin tadi itu. Ini makna jihad, ijtihad dan mujahadah. Nah, dalam bahasa materi saya, kalau saya ngajar Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja itu jangan dipahami aswaja itu sebagai amaliyah tok. Makanya saya sering tidak setuju kalau NU ini dia diartikan dengan kunut, sayyidina, terus kemudian tahlilan, kemudian di ziarah kubur. Mohon maaf, itu sudah given. Itu sudah keharusan. Jangan mandek di situ. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan hanya amaliyah, tapi fikroh, pemikiran harus maju seperti Bapak tadi itu. Progresif, nggak boleh kumuh, bajunya juga jangan kusut, ya, stylingnya yang bagus, ya. Jangan pakai tasnya tas apa namanya hasil dari convert cap aja yang sudah kumuh. Oke, saya setuju. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Atur suwun, Mbak Femi. Baik, terima kasih Pak Yai. Selanjutnya Bu Alvina mungkin ada tambahan? Nyambi sama ngomong anak ini Pak, karena baru lahiran. Baik Pak. Dengar suara saya? Ya, terdengar. Terdengar. Baik. Jadi sebenarnya tadi sudah komplit ya yang disampaikan oleh Pak Horidun juga. Saya kalau memang di dunia peradilan sendiri sebenarnya kalau pasti kelebihannya akan terlihat tentu dalam kalau dari Nahdlatul Ulama itu biasanya itu beliau lebih rata-rata bisa menguasai kitab kuning begitu dibandingkan bukan yang dari peradilan agama, walaupun memang hari ini tidak banyak juga ya yang bentuknya sebenarnya di profesi hakim peradilan agama juga jarang juga dari kalangan ini ternyata.
Karena ketika kita untuk angkatan saya saja dari 500 itu yang betul-betul NU, maksudnya yang tercatat, yang betul-betul ini itu sekitar 50 Pak. Gitu. Jadi kalau kita mau ini memprofiling warga NU di ya di ada agama angkatan saya. Tapi sebenarnya juga ada yang warga NU kan ada dua ya, ada yang pergerakan sama ada yang bukan kultural begitu. Dan kebetulan yang dulu ikut di PMI itu tercatat 50. Adapun yang tidak kadangkala ini kan masih ya seperti warga masyarakat gitu, ngakunya NU tapi tetap saja mereka juga ya apa maksudnya mengacunya juga ulama-ulama yang memang umum gitu. Tapi pada intinya kalau saya lihat itu teman-teman itu ya di kalau yang kelebihannya itu lebih menguasai kitab kuning, tapi tidak banyak. Kalau untuk lebih arah keistimewaan capaian ke depan ya memang mau tidak mau kalau itu sudah menjadi event ya, kalau misalnya turos kemudian tahlilan dan sebagainya itu sudah betul-betul ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu lanyah, ya memang mau tidak mau inputnya juga perlu di maksudnya input untuk unusia di hukum keluarga itu tidak dia lulusan santri dan sebagainya. Tapi kalau memang kadangkala realitanya itu kadangkala tidak semua yang masuk ke unusia itu dari kalangan santri. Sebenarnya contoh juga ini Bu Rina ini hebat Pak. Bu Rina ini dari SMP SMA tapi beliau itu bertahan jadi dosen hukum keluarga. Menurut saya hebat sekali ya, karena beliau S1 S2 itu hukum keluarga gitu. Bahkan lulusan yang lain tidaknya tidak sampai menjadi dosen, tapi Bu Rina ini lulusan SD SMP tapi akhirnya pun mengabdi di lingkungan Nahdlatul Ulama begitu. Kalau ya itu tadi sebenarnya sih kadang-kala akhirnya kembali ke SDM-nya ya Pak ya. Cuman kalau pada prakteknya ya tentu saja tetap kalau menurut saya tetap harus ada arahan bahwa betul-betul menerapkan di kampus itu sendiri terkait dengan itu, karena bukan dikhawatirkan karena kadangkala SDM yang masuk itu kan tidak terbiasa dengan tahlilan dan sebagainya. Artinya ketika keluar itu dia sudah mahir gitu. Nah, memang kalau yang hari ini yang dibutuh sebenarnya yang menjadi beda, yang sudah beda ya bahwa kalau tadi sebenarnya sudah disampaikan semuanya ya, sebenarnya potensi Nahdlatul Ulama itu atau potensi Nahdlatul Ulama SDM Nahdlatul Ulama itu besar, itu lebih besar menurut saya, karena apa di situ kita diberikan nilai moderat ya, yang mana kalau saya pernah pas saya dulu dipesani gitu oleh salah satu kaprodi di Irsyad Hidayatullah itu bahwasanya jangan sampai kita berhenti karena yang pasti adalah perubahan. Jadi artinya di situ ada nilai bahwa kita tidak boleh berhenti, harus progresif, harus harus responsif, itu harus cepat, harus tanggap gitu. Itu yang tadi kalau saya bahasakan harus menyemangati. Jadi dosen tidak hanya memberikan materi-materi itu saja, tapi menyemangati kalian harus tidak hanya selesai nanti bingung atau bagaimana begitu, tapi juga harus punya mimpi, harus punya masa depan. Karena kadangkala mahasiswa itu kalau pengalaman saya dulu
kita sudah punya cita-cita pun kadang-kala kita terombang-ambing gitu, ini mau bagaimana. Tapi kalau mungkin kalau dari dosennya terus menyemangati, mungkin akan lebih bagus gitu. Dan kemudian kalau di dunia hakim sendiri itu untuk masuk kemarin itu kan formasinya analis perkara ya Pak ya. Nah ini tadi saya lupa menyampaikan bahwa ternyata di analis perkara itu ketika mau menjadi hakim itu tidak hanya hukum keluarga saja yang menjadi yang diujikan, tapi dari 2 periode ini itu hukum umum itu banyak terkait dengan pengantar ilmu hukum, misalnya pendapat John Locke gitu, pendapat Aristoteles dan sebagainya begitu. Jadi maksud saya tuh harus ada asupan-asupan juga ilmu umum. Jadi tadi saya lupa memberitahukan terkait dengan materi-materi yang ketika mau menjadi hakim. Itu saja ya Pak, karena saya pikir tadi Pak Harudin sudah lengkap, dan itu juga yang saya rasakan ketika hakim itu tidak hanya menguasai materi, tapi dia mampu terkait dengan bahasa, kemudian mampu memprogram aplikasi, dia akan lebih melejit dibandingkan dengan hal lain gitu. Dan tentunya juga hal lain-lain, misalnya kalau sosial ya, karena biasanya kalau di kiprah hakim itu kan lebih nantinya itu kalau dilihat itu dia sudah menjadi pimpinan atau tidak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga sih beberapa yang tidak menjadi pimpinan juga menjadi kiprahnya melejit naik gitu. Itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Rina, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Alvina. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ada Pak Dekan mungkin, atau Pak Wakil Dekan, ini ada Pak Ervandi juga. Oke, sampun Ibu. Saya kira udah bagus, tinggal tadi banyak masukan dari Ibu Hakim, terutama masuk pada mata kuliah ya, karena menyesuaikan dengan profiling kita. Jadi tadi juga Prof. Haridun juga sudah memberikan masukan, terutama untuk mensinergikan dengan MBKM, dan tentu kami berharap ya, Prof, kemudian Ibu akan kita komunikasikan terus ini untuk kemudian menyempurnakan dari kurikulum kita sehingga sesuai dengan visi misi dari universitas maupun fakultas, juga program studi hukum keluarga. Saya kira itu, dan tentu melibatkan dosen, terutama alhamdulillah Kiai Mujib mau berkenan kembali ke rumah asalnya, yaitu di Ahwalus Asia, dan tentu harapannya kita dorong menjadi guru besar hukum keluarga gitu ya dari Unusia, dan juga amin. Tetap Pak, saya sebagai dekan tetap mendorong ini, harus ini, kalau nggak tahun ini tahun depan ini harus diproses mulai pengajuan guru besarnya. Dan alumni juga mahasiswa, ada Mbak Liha, ada Mbak Wiwit kan gitu ya, kita minta kontribusinya apa sih gitu. Seperti Mbak Liha ini bukan hanya sebagai konsultan keluarga, hukum keluarga, tapi juga beliau energik kan begitu ya, di wirausaha, kemudian di entrepreneurship, dan seterusnya. Ada Mbak Wiwit juga aktif di mana-mana begitu, sehingga profilingnya itu lebih meluas sekarang dengan kebijakan MBKM ya, Merdeka Belajar kan, kampus Merdeka. Saya kira harapan kita juga begitu, dan tentu dosen juga harus mengembangkan semuanya dengan tuntutan kebijakan yang terbaru. Saya kira itu Bu sebagai penutupnya, sehingga kita nanti terus follow up ini hasil dari workshop pada pagi hari ini. Itu Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Afifi selaku Dekan Fakultas Hukum. Baik, mungkin karena waktu juga sudah memasuki sholat zuhur,
mungkin kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini ya untuk mengakhiri pertemuan Zoom kita. Kami memohon kepada Pak Yai Mujib untuk berkenan menutup acara ini dengan doa. Pada Pak Yai dipersilakan. Tawaran doa saya terima, tapi saya mandatkan kepada Sekretaris Prodi yang dari tadi nggak muncul-muncul untuk mewakili saya memimpin doa dalam rangka kaderisasi. Dalam rangka kaderisasi, emang yang muda nggak manjur apa? Yang muda lebih manjur daripada yang tua kadang-kadang. Ayo silakan Pak Sek Prodi. Silakan Pak Afif, Pak Fauzi. Pak Fauzi silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Haji Dr. Mujib Qulyubi, MH. Yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Nasution, Bapak Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Saya idem dengan Kiai Sabit. Seperti biasa, kita tutup acara Zoom review siang hari ini dengan bacaan surat Wal Asri. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita maksudkan mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Wal Asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah ditutup pertemuan Zoom kita pada hari ini dengan membaca surat Al-Asr tadi. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Prof. Khairuddin Nasution. Mohon berkenan untuk tetap kami hubungi nanti Prof. konsultasi terkait dengan kurikulum. Kemudian kepada Ibu Alvina Rahil As-Siddiqi MH. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya di tengah kesibukannya mengurus bayinya karena kebetulan baru melahirkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Yai Dr. Kiai Haji Mujib Qulyubi. Terima kasih banyak Pak Yai sudah berkenan hadir. Kepada Pak Dekan, Bapak Muhammad Afif MH. Terima kasih kepada Pak Ada Pak Wadek juga. Pak Wadek, Pak Erfandi ada. Ada Pak Wakil Dekan, ada Pak Erfandi. Terima kasih Bapak Ibu dosen Ahwalus Safiyah yang sudah berkenan hadir dan para mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yai, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih. Semoga sehat semua. Ya.